Halo teman-teman semua, jadi malam ini aku nyiapin materi untuk sharing besok. Nah, karena ini via WhatsApp sharingnya, makanya aku kayak ngebuat draft kayak gini. Biasanya sebenarnya aku lebih nyaman kalau sharing itu melalui lisan sih, karena menurut aku lebih banyak yang bisa disampaikan kayak gitu. Tapi ya mengikuti penyelenggara kan, karena penyelenggaranya menyediakan wadah dalam bentuk WhatsApp, sehingga kita akan membuat draft. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, ketika sharing di sesi WhatsApp itu kemarinnya saya menggunakan voice note, tapi katanya kecepatan. Jadi pada kali ini saya mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan, karena kalau bentuk tulisan kan itu kan lumayan lama ngetiknya gitu kan, ngetiknya aja tuh kayak spend time. Jadi aku berinisiatif untuk membuat template untuk membuat ini, jadi materi-materi ini yang mau aku sampaikan, jadi nanti tinggal copy paste aja gitu. Pertama, kalau misalkan secara lisan yang aku persiapkan hanya PowerPoint, jadi nanti aku jelasin gitu. Tapi awalnya kan aku hanya dikonfirmasi untuk memberikan materi, dan aku belum tahu awalnya tuh wadahnya di mana. Jadi aku buat PPT lah. Nah, ternyata wadahnya WhatsApp gitu. Jadi ya udah, sebenarnya PPT nggak masalah sih, aku buat juga karena udah terlanjur kan. Nah, PPT itu kayak guidelines-nya gitu, apa yang mau aku sampein. Terus karena ini di WhatsApp, aku buat tulisan ini di Word, kemudian uh, aku send ke WhatsApp aku ini. Jadi awalnya itu ini nggak ada kayak apa, ikon kayak gini. Jadi kayak gini nih, nah lurus, nggak ada icon atau emoticon apapun gitu. Jadi setelah aku buat ini di Word, kemudian aku kirim ke WhatsApp, terus aku tambahin di emot-emot atau emot-emot senyum dan lope-lope dan lain sebagainya, bunga-bunga gitu yang mendukung untuk apa yang mau aku sampaikan. Terus aku baca lagi, terus aku revisi. Jadi bisa dihitung berapa kali aku revisi. Pertama kan itu bersih banget ya, terus ini 1, 2, ini aku hitung sambil aku mau deletin karena nanti kan ngeganggu terlalu banyak dan aku bingung milihnya. Ini 1, ini kan yang aslinya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti aku 7 kali revisi, dan yang ke-8 ini yang finalnya. Nah, aku kayak gitu orangnya. Jadi kalau nyiapin sesuatu itu bener-bener ya disiapin gitu. Aku mau melakukan yang terbaik sih. Jadi setiap ada kesempatan itu sebisa mungkin aku memberikan yang terbaik yang aku bisa. Dan juga aku merasa memiliki apa ya, kayak tanggung jawab untuk menyampaikan gitu kan. Jadi aku nggak mau sih pesertanya kayak kecewa atau gimana gitu. Aku mau kayak puas gitu loh dengan materi-materi yang aku sampaikan. Nah, karena ini kebanyakan kan, hasil revisinya aku deletin dan aku sisain cuma 1 aja, yang ini nah ini udah deletin semua, ini yang aku sisain. Terus ini baru 1 kalimat aja, nanti kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi nanti aku kayak crop-cropin gitu PPT-nya biar nanti picture di sininya. Seperti itu. Nanti aku sampaikan lagi deh bagaimana prosesnya untuk mempersiapkan materi. Nah, lihat nih, aku ini aja gambar ini tuh aku revisi sampai 3 kali. Ini yang keempat baru bener. Jadi awalnya itu malah bukan kayak gini. Awalnya nggak ada sahastanya, kemudian aku tambahin sahasta. Tapi pas aku lihat-lihat lagi kok rame banget gitu. Terus aku juga kan nggak membawa nama BII gitu. Terus aku mikir lagi, maksudnya diundangnya bukan melalui BII gitu. Walaupun aku BII, awalnya tuh aku mau masukin BII,
tapi tuh kan kalau BI aja nggak adil gitu. Terus aku tambahin swasta tapi kok jadinya rame banget. Akhirnya aku hapus deh semuanya, jadinya ini. Nah ini kan ada 3, ini aku hapusin karena nggak dipakai gitu. Dan ini outline kan, sebelum outline sebenarnya aku mau bilang dulu sih, berikut nanti outline yang kurang lebih outline yang akan dibawakan pada seminar malam ini. Nah baru deh aku tampilin ininya. Jadi ininya aku hapus dulu karena aku maunya sistematis, sehingga aku tulis dulu di sini berikut outline materi garis besar materi. Yang akan disampaikan. Nggak usah pakai ini. Berikut outline materi atau garis besar. Berikut outline materi outline atau kurang lebih gitulah ya. You take it away. Nah ini udah muncul kan gambar let's get active. Terus aku kan kopas ini, tapi ini tuh ada yang belum di bold, jadi aku harus revisi lagi di sini karena kopas dari Word itu dia nggak bisa ada wordnya. Tidak usah malu-malu, bukan yang ini. Ini apa yang terlintas. Kita akan membahas outline pertama mengenai definisi kesehatan reproduksi. Kayaknya sebelum saya menjelaskan mengenai definisi, saya menginginkan peserta di sini untuk menyampaikan apa yang terlintas atau terfikir saat mendengar mengenai kesehatan reproduksi. Tidak usah malu-malu dan atau takut salah ya, tidak ada salah atau benar. Silakan dijawab. Terus udah gitu, ini kan nggak perlu aku delete. Terus aku menunggu dulu respon dari peserta. Setelah aku nunggu respon, aku bakal chat seperti ini. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menjawab. Aku pengen tambahin love. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menjawab. Ini nggak perlu, jadi kita delete. Nah nih, tadi kan udah sampai outline kan, ini yang aku kasih outline. Berikut outline atau garis besar materi yang insya Allah akan disampaikan. Terus aku picture-nya aku tampilin. Kemudian sebelum saya akan menyampaikan, jika sesungguhnya materi tentang kesehatan reproduksi sangat luas karena keterbatasan waktu. Nah ini kan yang aku buat di Word, kemudian di sini aku revisi. Jadi aku tebelin tentang materi tentang kesehatan reproduksi itu sangat luas. Nah ini yang Word-nya kan nggak perlu kan, karena udah aku perbaiki, ditebelin sama dikasih emoticon, jadi aku delete. Nah untuk ini kita akan membahas outline. Ini juga lihat di aku revisi berapa kali, 1, 2, 3, 4, 3 kali ya, rata-rata aku revisi 3 kali. Kenapa aku revisi? Yang pertama ini
polos. Kemudian aku kasih bunga-bunga 5. Kemudian aku berpikir kalau setiap satu outline itu jadi bunga di sini tuh ada maknanya. Bunga 1 berarti outline pertama yang akan dibahas yaitu mengenai definisi. Kemudian hak dan peraturan bunganya nanti 2, ruang lingkup bunganya 3, jadi dan seterusnya. Nah, kemudian kan ini bunganya aku revisi jadi 1. Terus di sini ada kesalahan maksud aku kan definisi. Nah, jadi ini yang terakhir yang benar, yang ini aku hapus. Nah, terus nanti aku menunggu jawaban peserta baru aku menjelaskan tentang definisi. Lihat nih, aku revisi dikasih tepuk-tepuk tangan. Itu aja aku di revisi. Jadi ini kan udah gak perlu lagi. Aku delete. Jadi nanti ini yang dipakai. Ini setelah peserta menyampaikan pendapatnya mengenai kesetaraan reproduksi yang aku minta. Nah, sebelum aku meminta partisipasi, sebelum aku menanyakan mengenai apa yang terlintas atau terpikir di pengantar, aku mau bilang ini. Untuk diskusi dan untuk sesi pertama dengan saya, kolom chat dibuka karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, dan saya harapkan partisipasi aktif dari semua peserta di sini ya. Tidak usah malu-malu, tidak perlu takut salah. Ini kan sebelum ini kan, jadi ini aku hapus dulu. Nanti aku udah copy di Word aku, nanti aku send lagi. Jadi aku mau tuh sistematis banget yang ada di sini gitu. Ini kita hapus dulu. Jadi setelah aku menyampaikan outline-nya kira-kira ini, kemudian aku sampaikan kalau materi KSP itu sesungguhnya luas karena keterbatasan waktu. Pada kesempatan ini hanya kulitnya yang akan saya sampaikan. Nanti jika ada ingin berdiskusi lebih lanjut dipersilahkan. Terus ini, dan untuk sesi pertama dengan saya, kolom chat dibuka karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan, dan saya harapkan partisipasi dari semua peserta di sini ya, tidak usah malu, tidak perlu takut salah. Terus aku mau send picture mengenai let's get active. Ini lagi proses. Baru nanti aku bahas yang outline pertama mengenai definisi, kemudian aku tanya, aku persilahin jawab, terus aku tunggu peserta untuk jawab, terus aku baru jelasin mengenai definisi itu.